seseorang pimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri semua. Oke. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk sekali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk setengah. Tepuknya nggak ada suara ya. Gini, oke? Paham? Oke, kita mulai. Pagi, pagi, siang, sore, malam. Nah, ada yang masih tepuk itu. Ulang. Pagi, pagi, siang, malam. Coba fokus, kita fokus dulu. Ulang ya sekali lagi. Pagi, pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Oke, duduk. Kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah mampu memahami cerpen dengan latar belakang peristiwa sejarah. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, adakah di sini yang suka membaca? Baca cerpen? Suka membaca ataupun menulis? Oke, cerpen apa? Oke, cerita pendek tentang fantasi. Ada lagi? Ada lagi yang suka membaca cerpen? Oke. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya cerita. Cerita itu bisa berasal dari pengalaman kita pribadi, dari pengalaman orang lain, maupun dari imajinasi seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu bentuk cerita, yaitu cerpen. Kata cerpen ini tidak asing di telinga, karena setahu saya di SMP juga pernah diajari cerpen. Oke. Sekarang, ada yang tahu apa itu cerpen? Oke, cerpen itu singkatannya cerita pendek. Ada yang tahu definisi yang lebih lengkap? Apa itu cerpen? Angkat tangan, satu orang. Iya, definisinya. Ada yang tahu definisi cerpen? Ya, cerita yang mudah dipahami. Ada lagi? Cerita singkat. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Mohon perhatiannya yang di belakang. Coba ada yang bisa bantu baca? Nanti. Ayo. Ini. Yang kisah atau cerita di halaman toko Oke, di dalam penjelasan ini dijelaskan bahwa cerpen atau cerita pendek adalah sebuah prosa fiksi. Oke, ada yang tahu apa itu prosa fiksi? Prosa fiksi. Apa fiksi coba? Oke, cerita yang dibuat-buat, gak nyata. Ada lagi? Ada lagi yang tahu yang cowok coba? Apa itu prosa fiksi? Cerita yang mengutamakan hayalan itu menjadi nyata. Oke, cerita yang mengutamakan hayalan. Benar ya, apa yang dijawab oleh teman kalian itu bahwasannya prosa fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang lebih mengutamakan imajinasi atau hayalan dari seorang penulis. Jadi fiksi di sini itu artinya bersifat imajinasi atau hayalan, rekaan. Oke, sedangkan prosa itu adalah sebuah karya sastra yang berbentuk sebuah tulisan atau esai. Itu prosa. Kata yang digunakan tidak lebih dari 10.000. Oke. Kata yang digunakan di dalam cerpen itu lebih dari 10.000 kata. Maksimum 10.000 kata. Minimalnya itu 5.000.
Jadi minimal kata untuk cerpen itu 5.000, maksimumnya itu 10.000. Oke, lanjut. Ciri yang ketiga. Habis dibaca. Nah, habis dibaca dalam sekali duduk. Karena cerpen itu ceritanya singkat, jadi kita bisa baca habis dalam sekali duduk. Ya, karena di dalam cerpen itu hanya terdapat satu masalah saja. Fokus pada satu masalah saja. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Oke, ciri berikutnya. Berbentuk cerita sangat singkat. Ya, cerpen itu berbentuk cerita yang sangat singkat. Lanjut, cerita yang Pilihan kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, di dalam cerpen itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca, kata-kata yang sederhana. Kemudian, lanjut. Memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita. Nah, memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita. Ada yang tahu apa itu alur cerita tunggal? Halo, cerita yang pemainnya ini aja. Oke. Maksud dari alur cerita tunggal itu adalah ceritanya itu hanya fokus pada satu orang dan satu masalah. Ya, fokusnya itu dalam satu pokok permasalahan, satu masalah. Oke, lanjut. ceritanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ceritanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun cerpen itu bersifat fiktif atau berdasarkan imajinasi pengarang, tapi cerpen itu tidak terlepas temanya itu dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si pengarang ini mencari temanya itu berdasarkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja nanti di dalam ceritanya itu akan disisipkan imajinasi dari pengarang tersebut. Oke, lanjut. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Contoh, misalnya itu di dalam cerpen karakternya itu, misalnya dia berani. Tidak sombong. Nah, tidak sombong itu. Jadi, ya baik hati. Oke, terus lanjut. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat dalam bagi pembaca. Oke, Ibu mau tanya, mengapa di dalam cerpen itu penting adanya pesan moral? Apa? Biar ada manfaat membaca. Oke, ada manfaat membaca. Ada lagi? Apa? Oke, biar dapat pelajaran. Benar ya. Pesan moral ini sangat penting di dalam sebuah cerita agar si pembaca itu bisa memetik sebuah pelajaran dari cerita itu. Oke? Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Materinya sampai di sini. Untuk kegiatan selanjutnya itu kerjakan secara berkelompok. Jadi sekarang coba bagi jadi 6 kelompok. Ada 2 kelompok yang anggotanya 6. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, mana yang kelompok 1 lagi? Ini Isro, 6 ya. Oke, tulis dong nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Nah, cara mainnya nanti, setiap kelompok itu maju di depan sini. Setiap anggotanya maju ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Nanti berderet di sini. Di sana ada 5 soal. Kalian jawab secara bergiliran. Jadi setiap anggota itu masing-masing bawa pulpen. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita mulai. Kelompok 1. Semuanya. Sini kelompok 1. Kelompok 2. Ayo maju deh semuanya. Atur.
sesuai nomor kelompoknya. Oke, sudah siap semua? Kita mulai ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tulis. Ayo, weh. Udah semua? Udah semua. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa? Siapa yang udah jadi lagi? Kelompok berapa? Oke, kita bahas di sini ada soalnya itu sebutkan 3 ciri cerpen. Ada yang mau bantu jawab? Oke, baca. Itu adalah merupakan karya sastra yang berbentuk novel. Oke, prasa fiksi karya sastra yang berbentuk novel. Ada yang lain? Ada yang lain jawabannya? Kelompok 1 coba. Yang dibuat dari film. Oke. Jadi prosa fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang berfokus pada khayalan atau imajinasi seorang penulis. Jadi contohnya yang kelompok 2 jawab itu tadi ada novel ya. Soal yang ke-4. Jumlah maksimum kata dalam cerpen 10.000. Soal yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek. Ada lagi yang lebih lengkap? Diselesaikan hanya dalam satu sekali duduk dan tidak lebih dari 10.000 kata, dan alur masalahnya itu hanya berfokus pada satu titik pokok permasalahan. Oke, iya benar. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek yang ceritanya singkat. Bubble itu pendek banget. Kemudian terdapat solusi atau penyelesaian dari masalah. Oke. Kegiatannya selesai. Jadi sebelum saya tutup, bisa kita simpulkan terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari tadi? Nah, apa itu cerpen coba? Cerita pendek. Nah, cerita pendek yang lebih lengkap definisinya. Artinya alurnya itu bersifat tunggal, yang dimana dia menceritakan satu titik permasalahan dari si tokoh tersebut. Dan cerita pendek juga itu merupakan karangan dari penulis yang fiksi namun ditulis biar dia jadi hidup nyata, padahal itu aslinya itu Fiktif. Iya. Oke, terus ciri-ciri cerpen tadi ada berapa? Ciri-ciri cerpen ada berapa? 9. Coba sebut. Nah, terus. Terus. Oke, sekali duduk. Apa lagi? Oke. Jadi cuma itu ya materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan bahasa selama saya mengajar di sini yang menyinggung perasaan kalian. Saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.